Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari kita kembali memuji dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat serta kasih sayang kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dimatikan sejenak semalam. Kemudian kita kembali melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan dari amal soleh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang bisa mendapatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya dan juga semua kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di atas agama ini dan dalam hidup kita. Ikhwati azakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar. Mungkin dulu sudah pernah kita mulai, kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang permasalahan warisan dalam agama kita. Ini saya agak cepat ya, dulu pernah kita sudah bahas. Ini syarat-syarat daripada warisan sudah kemarin ya, meninggalnya seseorang yang akan memberikan warisan. Kemudian yang kedua adalah hidupnya orang-orang yang menjadi ahli waris setelah meninggalnya tadi. Kemudian ilmu biasa tidak mengetahui ilmu tentang bagaimana proses kita membagi daripada harta warisan. Kemudian kita akan membahas tentang asbabul irthi, sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama adalah nikah. Ketika proses nikahnya sah, maka antara suami dan istri sudah saling mewarisi. Jika ada salah satu yang meninggal, maka yang hidup ini akan berhak mendapat warisan atau harta dari yang orang yang meninggal. Kemudian kedua adalah nasab. Nasab juga turunan di antara keluarga, baik yang jauh ataupun yang dekat. Jadi anak, cucu, saudara, semua itu termasuk dalam nasab yang akan berhak mendapat warisan. Kemudian ketiga adalah al-wala. Al-wala itu adalah perbudakan ya. Ketika seseorang yang memiliki budak, kemudian budaknya itu meninggal, maka hartanya akan menjadi hak tuannya. Ya, tuannya akan menjadi memiliki hak ya. Dia akan mewarisi harta yang dimiliki oleh si budak. Jadi ketika ada budak, kemudian dia membebaskan budak itu, kan atas kewenangan dia atau hak dia yang akan mendapatkan warisan. Kemudian kita sudah bahas juga kemarin tentang mawani'ul irthi, penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah arifu hamba sahaya. Jadi orang yang posisi masih hamba sahaya, maka dia tidak berhak mendapat warisan karena dirinya dan hartanya itu milik tuannya. Kemudian yang kedua adalah al-qatlu, pembunuhan. Jadi ketika Allah ada anak yang menginginkan segera mendapatkan warisan, kemudian dia membunuh ayahnya, maka anak ini menjadi tidak berhak mendapatkan warisan atas perbuatan pembunuhan tadi, baik sengaja atau tidak sengaja. Karena kalau misalnya hanya yang sengaja saja, maka bisa jadi berbohong bahwa saya tidak sengaja membunuh ayahnya, padahal dia punya niat
dan tujuan untuk segera mendapat warisan dari ayahnya. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafud din, perbedaan agama. Jadi ketika ada orang tua, ayah atau ibu, kemudian anaknya berbeda agama dengan dirinya, maka antara anak dan ayah tidak saling mewarisi. Karena ini menjadi sebab, ya, sebab mereka tidak punya hak untuk saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Baik. Nah, ikhwati azakumullah, nah kita akan mungkin di sini belajar tentang siapa saja sih daripada orang-orang yang berhak mendapat warisan. Nah, ini kaifa taqtubu syajaratul mirath. Nah, ini dibahasakan dengan pohon warisan. Yang pertama adalah al-mayit. Nah, ini mayit ini adalah yang meninggal. Nah, yang meninggal antara dua, antara zauj, apa zauj? Suami, zaujun suami, atau zaujatun istri. Berarti yang menjadi pokok di sini, harta itu akan menjadi warisan ketika dari kedua ini meninggal. Salah satunya meninggal, maka hartanya menjadi warisan. Atau mungkin anak juga yang meninggal duluan, bisa jadi, ya, kan namanya aja kita tidak tahu, ya. Tapi ini patokannya adalah zauj dan zaujah. Berarti setelahnya yang berhak mendapat warisan adalah anak, ibnun, anak laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Yang kedua adalah bintun, anak perempuan. Nah, ibnu ibnin berarti cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jalurnya dari anak laki-laki. Kadang bintu ibni berarti cucu perempuan. Bintu kan perempuan, cucu perempuan, jalurnya dari anak laki-laki. Sekarang pertanyaannya, kenapa dari jalur anak perempuan tidak ada? Kenapa yang dapat dari jalur laki-laki? Nah, dari jalur anak perempuan nggak ada. Ini langsung ke atas dia, ke ayah. Ada yang tahu kenapa? Kenapa cucu dari jalur perempuan tidak dapat? Ya, dia dapat dari suaminya. Jadi anaknya kita dapat dari jalur suaminya. Jadi jalur dalam kita dalam Islam adalah dari sisi laki-laki. Nah, perempuan dia akan mendapatkan dari jalur keluarga suaminya, karena dia sudah masuk ke keluarga suaminya ketika dia sudah menikah. Tapi kalau dia belum menikah, maka dia dapat posisinya. Di sini ada bintun, kan belum menikah. Kalau dia sudah menikah, berarti masuk di zaujah posisinya dia. Saya di sini. Nah, kemudian di atasnya ada jalur ayah, abun. Nah, ayah juga berhak mendapat warisan dari anaknya, yaitu antara zauj dan zaujah. Jadi semua patokannya adalah kembali kepada mayit di sini yang meninggalnya. Maka anak adalah anaknya yang meninggal. Berarti misalnya zauj meninggal, suami, berarti anak dari suami itu. Anak perempuan dari suami itu. Cucu dari siapa? Dari suami itu yang meninggal. Jadi patokannya kembali kepada al-mayit, meninggal, yang meninggal, orang yang meninggal. Kemudian ada umun. Nah, ini ibu dari yang mayit, yang meninggal. Nah, ini juga berhak mendapat warisan. Nanti sudah kita akan belajar bagian masing-masing. Masing-masing dapat bagian berapa persen atau berapa bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian ada jadun. Jadun itu kakek. Nah, kakek. Nah, mungkin banyak di beberapa suku yang memang usia menikahnya muda. Jadi ketika dia sudah berkeluarga,
kakeknya masih hidup, maka bisa jadi di usia yang panjang kita tidak tahu. Kemudian antara suami dan istri saat itu meninggal, maka si kakeknya juga berhak mendapat warisan. Tapi nanti akan kembali kepada lagi bahwa nasabnya ini al-aqrab yang lebih dekat itu dia yang lebih berhak. Nah, yang dekat kemana kepada mayit. Jadi nanti antara abun sama jadul, antara bapak ayah dengan kakek, mayat lebih dahulu jika dua-duanya ada. Bapaknya masih hidup, kemudian kakeknya juga masih hidup, maka yang lebih dekat dia yang berhak mendapatkan. Yang jaraknya nasabnya jauh, dia terhalangi oleh yang dekat. Jadi patokannya yang jalur nasabnya lebih dekat kepada si mayit, kecuali bagiannya sudah pasti. Walaupun dia bagiannya pasti, tetap saja kembali kepada jalur nasab tadi kan. Kalau yang lebih dekat, maka dia yang lebih berhak mendapat warisan. Bisa laki-laki serupa. Kan mayitnya kan bisa zauj suami, bisa zaujah. Berarti kalau misalnya meninggalnya zauj atau sekarang meninggalnya zaujah istri, berarti yang dimaksud dengan abu di situ ayahnya siapa? Ayahnya istri. Jadinya siapa? Jadinya istri, kakeknya istri. Karena patokannya kembali kepada yang meninggal. Jadi patokannya kembali kepada yang meninggal. Anaknya siapa? Anaknya yang meninggal. Jauh. Bisa ya, lanjut. Kemudian ada jaddatun, nenek. Jadi usianya panjang, nenek juga berhak mendapat warisan. Ini dari jalur ayah. Kemudian nenek juga dari jalur ibu juga ada. Ya, tapi ayah dari jalur ibu, kakek dari jalur ibu tidak dapat. Tapi kalau nenek dari jalur ibu dia berhak mendapatkan warisan. Mungkin nanti kita akan pelajari jika ada kesempatan bagian masing-masing. Kemudian yang berikut adalah ini disingkat saja ini akhun syaqiqun. Shin itu disingkat syaqiq. Akhun artinya saudara laki-laki. Akhun dari akhi, nah, saudara laki-laki. Syaqiqun kandung. Saudara laki-laki kandung dari siapa? Dari si mayit. Jadi misalnya tadi istri yang meninggal, berarti saudara laki-lakinya istri. Nah, dia berhak mendapat warisan dari saudarinya yang meninggal. Nah, kemudian ada juga ukhtun syaqiqah. Nah, ukhtun berarti saudari. Dia perempuan, kalau tadi kan laki-lakinya. Jadi saudari perempuan, mungkin mereka ada berlima, ada yang perempuan dan laki-laki. Nah, masing-masing mereka berhak mendapat harta warisan dari saudara mereka yang meninggal. Ya. Baik. Kemudian lanjut akhun li'ab, saudara seayah, saudara laki-laki, tapi li'abin, seayah, satu ayah, berarti beda ibu. Nah, berarti si ayahnya punya istri lebih dari satu. Mereka satu ayah tapi beda ibu. Nah, ini yang lebih dahulu berhak adalah yang kandung. Berarti yang satu ayah, satu istri. Ini tadi syakik, akhun syakik itu yang lebih dekat jalurnya kepada si mayit ketimbang akhun li'ab. Jadi kalau saudara serayah, dia posisinya setelah saudara kandung yang dapat. Kalau masih ada sisa, dia kebagian. Kalau tidak ada sisa, enggak kebagian. Karena jalur yang nasabnya lebih dekat kepada si mayit adalah akhun syakik, saudara kandungnya. Saudara kandungnya siapa? Saudara kandungnya si mayit yang meninggal. Kemudian sama di bawahnya adalah ukhtun li'ab, saudari sebapak.
Berarti ibunya punya anak sebelumnya, menikah lagi, ya, jadi janda, dia punya anak, ya. Kemudian, nah terakhir ini adalah akhun lium sama ukhtun lium. Jadi saudara laki-laki seibu sama saudari perempuan seibu. Berarti beda apa? Beda ayah di sini ya. Apa yang tadi? Berarti dia janda punya anak. Nah kemudian si duda tadi juga punya anak. Mereka menikah masing-masing bawa anak. Nah, yang dari saudara, yang dari ibu, jalur ibu yang kedua ini, dia juga punya anak. Nah masuk dalam kategori mereka bersaudara dengan anak-anak dari suaminya, tapi bersaudaranya dalam satu ibu tapi beda ayah. Karena mungkin dia setelah menikah, ibunya ini janda tadi punya anak lagi dari suami yang baru, maka mereka bersaudara tapi dalam satu ibu beda bapak. Karena yang sebelumnya ayahnya pertama sudah meninggal misalnya, mereka sudah cerai, kemudian dia nikah lagi tapi anaknya ikut ibunya, maka dia masuk dalam kategori saudara mereka, baik perempuan laki-laki, tetapi dalam satu ibu. Oleh sebelumnya satu ayah, jadi satu ibu beda ayah. Baik. Kemudian ini agak banyak nih. Ibnu akhul syaqiq, anak dari saudara kandungnya si mayit. Berarti apa nih? Ponakannya. Ya, ponakannya. Nah, ponakan juga dapat, ya. Termasuk dari ahli waris, tapi yang laki-laki. Ibnu akhul syaqiq. Kemudian ibnu akhul bil ab, ponakan laki-laki tapi seayah, beda ibu. Kemudian paman, amun artinya paman, amun syaqiq artinya paman kandung. Berarti saudaranya ayah kita, ya, dan mereka satu ayah satu ibu. Nah, sekarang amun li'ab, paman tapi satu ayah, beda ibu. Berarti ayah kita punya istri lebih dari satu. Mereka satu ayah tetapi beda istri. Kemudian anaknya juga ibnu amun syaqiq, anak dari paman kandung. Paman kandungnya siapa? Paman kandungnya ayah. Berarti apa? Sepupunya ya? Ya, sepupunya ya. Nah, kemudian juga ibnu amun li'ab, anak laki-laki dari paman yang seayah. Jadi tadi beda ibu ya. Nah, terakhir ini adalah al-mu'tiq atau mu'tiqah. Jadi orang yang membebaskan budak. Nah, budaknya itu baik laki-laki atau budaknya apa? Yang membebaskan itu adalah laki-laki atau perempuan. Nah, kalau mu'tiq saja jadi laki-laki. Tapi kalau di belakangnya ada ta'amul, berarti mu'tiqah disingkat ini. Jadi yang membebaskan budak tapi dia adalah perempuan. Kalau mu'tiq berarti yang laki-laki. Baik, jadi berarti yang mereka atau dari golongan ahli waris banyak juga. Tapi apakah semuanya ini berhak mendapatkan? Nah, ini kembali lagi kepada hadis Nabi SAW mengatakan al-hukul fara'idha bi ahliha, berikanlah kepada ahli waris hak dan bagiannya masing-masing. Bagiannya dari mana? Yang sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Fama baqiya, nah kalau ada sisa, setelah dikasih dengan ada seperempat dapatnya, ada yang setengah, ada sepertiga, kemudian masih ada sisa. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar, maka dia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang jalurnya lebih dekat kepada si mayit.
Jadi ketika bagian pasti sudah dapat, nah yang sisa-sisa, yang bagian sisanya, nah itu dilihat dengan jalur yang lebih dekat kepada si mayit tadi. Nah yang lebih dekat dia yang berhak mendapatkannya. Nah kalau masih ada yang sisa lagi, ada yang lagi kepada yang setelahnya. Kayak tadi, berarti anak yang lebih dekat pertama kepada mayit. Setelah anak, kalau sudah cucunya bagian apa tidak? Kalau sudah ada anak, biasanya cucunya tidak kebagian. Kenapa? Karena yang lebih berhak jalurnya dekat kepada si mayit adalah anak. Karena anak mendapatkan sisa dari pembagian sebelumnya. Kalau sudah sisa ya semuanya diberikan kepada anak tadi. Ya anaknya 3 ya berbagi bertiga. Tapi kalau ada laki-laki dan perempuan maka berlaku hukum 2 berbanding 1. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Baik. Ya. Kalau maksud mayit itu anak yang meninggal, sama anak yang tidak salah satu yang meninggal, cucunya itu dapat. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 3, salah satunya yang meninggal. Oh, orang tuanya masih hidup. Iya, kan duluan meninggalnya anaknya gitu. Oke, berarti kan ayah dan ibu. Berarti posisi zauj dan zaujah berubah dari suami istri menjadi ayah dan ibu. Betul ya? Karena yang meninggal anaknya kan? Ya. Mayit ini mayit masih anak-anak meninggal duluan daripada bapaknya. Betul. Ya. Bapaknya meninggal, apakah langsung ke cucu? Putus atau dia putus? Ya, jadi kalau tarik kembali kepada syarat seseorang mendapatkan harta warisan tadi, yang pertama memastikan ada yang meninggal, oke? Yang kedua memastikan ahli waris yang hidup. Nah, karena mereka ini akan berhak mendapat warisan. Yang ketiga adalah ibunya kan. Nah, sekarang yang meninggal tadi adalah anaknya. Berarti kan posisi zauj dan zaujah itu menjadi ayah dan ibu, ini menjadi abu dan umum posisinya. Karena yang meninggal adalah ibnun, anak kan. Nah, karena ketika anaknya meninggal, maka apakah anaknya sudah punya harta atau belum? Baru meninggal bapaknya. Ya, makanya kan harus dihitung yang anaknya dulu. Iya, karena dihitung itu setelah yang meninggal dulu. Ayah dan ibunya kan belum meninggal. Nanti kalau setelah ayah meninggal, nah kan posisi ahli waris kan belum tentu sama dengan ketika anaknya meninggal. Contoh, anaknya ada berapa? 3, laki-laki semua? Laki-laki 2, perempuan 1 kan? Berarti yang meninggal siapa nih? Laki-laki 1. Berarti kan yang tertinggal saat dia meninggal, yang hidup adalah anak laki-laki 1, perempuan 1, ayahnya dan ibunya. Jadi yang tadi suami istri ini sudah posisinya menjadi ayah dan ibu. Nah sekarang hartanya si anak itu ada tidak yang diberikan harta dari si anak? Anak ini sudah punya harta atau belum? Kan kalau memang tidak ada, apa yang mau dibagi? Ya kan? Nah, ketika sudah selesai misalnya, pada Allah misalnya setelah itu salah satu daripada orang tuanya meninggal. Ketika meninggal, kan anak yang tadi udah meninggal kan? Nah, yang berhak mendapat warisan yang masih hidup. Iya, yang masih hidup kan berarti siapa? Tinggal saudaranya kan? Nah, yang laki-laki 1, perempuan 1 kan? Nah, ditanya nanti keduanya sudah menikah atau belum? Atau yang tadi meninggal itu sudah menikah atau belum? Ya, jadi itu dirinci, dihitung satu-satu siapa yang duluan meninggal. Itu dalam ilmu wali dinamakan al-munasakhat. Jadi yang meninggal dulu pun itu akan dihitung satu-satu. Yang pertama kali itu meninggal. Karena ketika dia meninggal maka ahli waris yang itu kan berbeda jumlahnya, berbeda statusnya. Tadi yang punya statusnya suami istri menjadi ayah dan ibu kan, bagiannya berbeda.
Yang anak bisa jatuh usia menjadi cucu. Jadi itu harus dihitung, dilihat satu-satu. Tak bisa kita memastikan ya, tapi posisinya ketika dia sudah meninggal, kemudian yang meninggalnya belakangan lagi ya, ayahnya tadi misalnya, maka posisi yang dihitung adalah yang masih hidup. Yang meninggal tidak kebagian. Nah, cucu dari situ menjadi perselisihan ulama. Karena kalau dihitung dari rumusnya, ketika ada anak, maka cucu otomatis terhalangi. Ya, tetapi kembali lagi kepada kesepakatan ahli waris. Dan itu bisa diajukan kepada hakim. Tapi apakah hakim kita di sini memutuskan seperti itu? Tidak, itu bisa kembali kepada. Tapi hakim yang memutuskan. Tapi secara hukum ilmu warisnya, cucu tidak berhak dapat ketika ada anak. Jadi anak yang berhak mendapatkan bagian setelah ayah dan ibunya, nah cucu terhalangi. Kalau bahasa namanya al-mahjub, ijab, ya, dia terhalangi dari haknya untuk mendapatkan warisan. Bisa Pak ya? Oke, baik. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan belajar. Setelah ini adalah bagian dari masing-masing nih. Masing-masing ahli waris ini dapatnya berapa bagian? Setengah kah? Seperempat kah? Atau 3/4 ya? 3/4 ada, 2/3 ada ya. Nah, jadi al-furu' al-muqaddarah. Al-furu' artinya bagian yang pasti. Bagian yang wajib yang sudah pasti, yang sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan bukan ditentukan oleh Nabi. Nah, kenapa ini? Kadang kadang lebih mengedepankan pembagian menurut kita lebih adil daripada bagian yang sudah ditentukan Allah di dalam Al-Qur'an. Karena seperti itu sebagai manusia. Kita bagi kata aja. Padahal Allah sudah menentukan bagian masing-masing di dalam Al-Quran. Di antaranya ada ini yang pertama setengah, ini bukan 2/1 ya, ini tulisnya dari kanan, jadi 1/2 setengah. Yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, yang keenam 1/6. Jadi ahli waris yang banyak tadi nanti berkisar antara 6 bagian ini. Ada yang masuk kategori dapat setengah, ada yang masuk kategori 1/4, dapatnya 1/8 atau 2/3 atau 1/3 atau 1/6. Nah, ini yang sudah pasti. Ada bagian yang tidak pasti adalah yang mendapatkan bagian asobah, sisa. Nah, nanti akan ada kategori siapa yang masuk dalam kategori dapat bagian sisanya. Apakah semuanya atau masing-masing punya bagian sisanya tersendiri-sendiri. Tetapi yang bagian pasti yang ditentukan Allah dalam Al-Quran hanya 6 ini. Nanti yang masuk kelompok setengah siapa saja nanti akan belajar setelah insyaallah. Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah yang di atas kuning, az-zawju, suami. Nah, sekarang kita masing-masing suami kalau meninggal istrinya, nah, dapatnya berapa bagian? Nah, dapatnya setengah ternyata. Banyak juga ya, setengah harta. Nah, yang dibawah ini syaratnya. Syaratnya adalah dia tidak punya anak. Jadi siapa yang tidak punya anak? Si yang meninggal. Kalau misalnya yang meninggalnya zaujah, istri, berarti kan yang masih hidup yang berhak mendapat warisan tadi adalah suami. Nah, suami berhak mendapat setengah bagian dari harta yang meninggal, hartanya istri. Tapi syaratnya dia tidak punya anak. Karena kalau dia ada anaknya, dia tidak dapat setengah. Mungkin lebih sedikit lagi, karena sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Baik, yang pertama dia, yang kedua bagiannya 1/4. Kita suami punya bagian 1/4 kalau istri meninggal. Syaratnya apa? Kalau ada anak, kalau ada cucu. Jadi dia punya anak,
kemudian sudah menikah punya cucu juga. Nah, ketika itu ada, maka ayah sedekahkan. Suami bagian tadi yang harusnya setengah berkurang menjadi 1/4 saja. Baik. Ini dalilnya. Nah, ada mulfaqil waris ini. Syaratnya ini ada mulfaqil waris, artinya tidak ada cabang. Pada cabang waris, cabang warisan, cabang orang yang mendapatkan waris. Bulat kalau kana au mu'annas, baik laki-laki atau perempuan. Sawa'un kana hadzal far'u minhu au min ghairihi. Baik anak-anak atau cucunya ini dari jalur dia, artinya yang sah, yang kandung, atau yang satu ayah tapi beda ibu, au ghairihi, ataupun dari bukan dari dia. Ketika mungkin bawaan dari si istrinya yang janda. Tadi yang ada saudara seayah atau saudara seibu. Nah, baik. Ketika 1/4-nya, nah itu adalah wujudul farid, itu balikannya. Kalau di atas ada artinya tidak ada, di bawah wujud artinya ada. Jadi fardhu waris tadi anak dan cucu itu ada, maka dia kebagiannya adalah 1/4. Tapi kalau anak cucunya tidak ada, maka kebagiannya setengah. Si suami lebih banyak. Baik, dalilnya di bawah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, bagi kalian wahai para suami, nisfun, setengah. Ma taraka azwajukum, apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. In illam, jika ia belum yakul lahunna walad, jika belum para istri-istri itu memiliki anak darimu. Fa in kana lahunna waladun, nah kalau istri-istri kalian itu mereka memiliki anak waladun, anak dari kamu, falakum rubu'u, maka bagi kalian para suami dapat 1/4 mimma tarokna, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ini sudah bisa. Sekarang kita masuk kepada az-zaujah. Nah, istri, kalau kita meninggal, istri dapat 1/4 bagiannya. Kalau tidak ada anak, ya. Kalau misalnya habis sudah menikah, ya, kemudian sudah setahun atau 2 tahun atau sekian tahun belum punya anak, belum dikaruniai anak. Kemudian kalau Allah suaminya meninggal duluan, maka istri berhak mendapatkan 1/4 bagian saja, tidak seluruh harta. Sisa nanti akan diberikan kepada saudaranya si suami kalau tidak punya anak, atau mungkin bapaknya suami masih ada, atau kakeknya suami masih ada, saudaranya suami masih ada, maka mereka berhak mendapat warisan dari anak mereka, dari cucu mereka kalau itu posisinya kakek. Kemudian bagian istri yang kedua adalah 1/8, lebih sedikit. Syaratnya kebalikannya, kalau ada anak, kalau ada cucu, maka istri mendapatkan bagian hanya 1/8, tidak separuh harta. Ada yang nanya, Ustaz, kalau meninggal kita istri dapat berapa separuh ya? Dapatnya kalau nggak 1/4, 1/8. Ya. Jadi bukan setengah atau bukan seluruh harta. Ya. Jadi keluarga suami nggak kebagian. Ini, semuanya diambil, ya. Nah ini perlu kita tahu. Jadi jangan sampai saling menzalimi, yang dia tidak memiliki hak malah diambil. Akhirnya harta yang itu menjadi tidak berberkah karena bukan haknya. Jadi ibarat ini kayak racun, ya, merusak yang baik sebelumnya, karena dia mencampurkan dari yang baik sama yang tidak baik. Nah ini yang perlu kita sama-sama perhatikan, ya, ini biar jangan sampai kita saling menggolong. Nah tujuan ini adalah masing-masing ini tidak saling menggolong, tidak mengambil hak yang bukan milik dia. Baik. Nah, kalau hartanya istri itu, kalau dia ibu rumah tangga itu, apa yang diberikan suaminya atau seperti apa harta istri? Nah itu nanti akan dihitung. Kan
mereka sebelum meninggal, apakah ketika mereka menikah masing-masing ini bawa, kan siapa tahu si istri ini punya harta dari pembagian warisan dari orang tuanya. Nah, tidak ada. Maka ketika mereka hidup bersama setelah menikah, hartanya itu kan apakah usaha bersamakah atau hanya usaha oleh si suami saja? Nah, kalau hanya suami saja bekerja, istrinya di rumah, nah, apakah istri setiap bulan tidak diberikan haknya? Taruhlah misalnya sebelumnya dikerjakan oleh istri, oke? Nah, dia kan tidak ngurus yang lain, hanya ngurusin anak-anak, hanya ngurusin suaminya, ya. Tapi kalau misalnya istrinya tidak bisa mengurus, biasanya kita menyewa pembantu kan? Nah, pembantu dibayar atau tidak? Dibayar. Apa tidak sepantasnya istri itu yang harus diberikan kalau memang dia tidak ada pembantu? Jadi ada yang nafkah yang wajib yang kita berikan, nah, ada juga yang kemudian dari suami kepada istri, itu adalah haknya dia. Nah, di antara haknya istri adalah mahar yang diberikan oleh suami ketika akad, itu hak istri. Nah, dia mau berikan kepada siapa tanpa harus meminta izin kepada suami, karena itu adalah haknya dia. Dan suami tidak boleh sewenang-wenang untuk mengambil harta istri, nggak boleh, karena itu adalah haknya dia. Bisa jadi tadi pemberian dari orang tuanya atau mungkin temannya ngasih hadiah, kita juga nggak tahu. Nah, itu harus dipastikan. Jadi walaupun istri tidak bekerja, ya, tetapi karena selama hidup kita ya bersama dia yang mengurus kita, maka alangkah baiknya ya dia harus memberikan yang mendapatkan hak dari suaminya, ya, yang memang diberikan kepada istrinya. Nah, itu yang harus perlu kita. Nah, itu memang harus nanti kita memang kembali kepada pengadilan, biasanya nanti akan lihat ya dari harta. Kalau nggak tahu sekarang bahasanya harta golongan ini ya. Karena kan apakah itu mendapatkannya ketika sama-sama hidup kan? Nah, misalnya rumah, nah, ini bangun ini kan mungkin apakah istri punya saham di situ atau tidak, itu akan dihitung. Ya. Kalau sama sekali tidak, apakah dia juga berhak mendapatkan? Tidak mungkin istri nggak masak, ya kan? Nggak nyuci, nggak ngurusin rumah, nggak ngurusin anak. Nah, apakah hal-hal seperti ini istri nggak mendapatkan bagian daripada pemberian suaminya yang dia mau belanjakan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tentu dalam hal yang ma'ruf. Mungkin dia pengen bersedekah kepada ibunya, ya, mungkin dia pengen bersedekah kepada ayahnya, ya. Tapi kalau menggunakan harta suami, maka harus seizin suami. Tapi kalau sudah menjadi haknya dia, maka tanpa harus atas izin suami. Tetapi alangkah baiknya dia memberitahu kepada suami, ya. Tetapi itu tidak wajib, ya. Tetapi alangkah baiknya dia memberitahu kepada suami. Tapi suami tidak punya hak untuk melarang, tetapi memberi saran boleh, ya. Saran boleh, tapi tidak punya hak untuk melarang istri jika dia memberikannya adalah harta milik dia. Baik, bisa ya kita lanjut. Nah, ini bahasa Arabnya ini penjelasan saya sama aja. Kita langsung kita dalil bahwa walahunna rubu'u, walahunna bagi mereka para istri ar-rubu' seperempat mimma taraktum dari apa-apa yang kalian tinggalkan oleh para suami, illam yakul lakum walad, jika kalian belum punya anak, walad, belum ada anak. Fa in kana lakum walad, jika kalian memiliki anak, falahunna, maka bagi mereka para istri as-sumunu seperdelapan mimma taraktum dari apa-apa yang kalian tinggalkan. Jadi kebalikannya tadi ya. Sekarang masuk pada bintun. Bintun tadi anak perempuan dapat setengah bagian. Tetapi setengah bagian ini kalau sendiri. Nah, syaratnya tidak ada anak laki-laki. Ya, mungkin ada yang orang tua yang punya anak hanya satu perempuan, maka ketika ayahnya meninggalkan atau ibunya meninggal, di antara suami istri ya, satu meninggal, maka anaknya ini yang perempuan ini dapat
setengah harta, tidak seluruhnya. Ya, teman-teman anak tunggal terus seluruhnya diberikan. Padahal saudara dari si mayit ini punya hak juga atas harta si mayit yang meninggal. Ya, setengah. Tapi syaratnya tidak punya anak laki-laki. Baik. Yang kedua, 2/3 atau lebih, 2/3 ini isnatani fa'aktar. Anak perempuannya 2, isnatani 2 fa'aktar atau lebih. Jadi kalau anak perempuan 3, 4, 5 seterusnya, maka mereka semua berbagi di dalam 2/3. Bukan masing-masing 2/3, tapi 2/3 dibagi. Misalnya anaknya 4 perempuan, 2/3 dibagi 4. Bukan masing-masing dapat 2/3 habis itu. Nah, tapi syaratnya satu, anak laki itu tidak ada. Jadi si ayah ini ya, kalau dikalikan anak semuanya perempuan. Nah, maka ketika ada salah satu dari ayahnya yaitu suami dan istrinya meninggal, maka anak perempuan yang 4 orang kan atau 5 orang kan intinya lebih dari 2. Karena kalau dia sendiri kan dapatnya kali setengah. Tapi kalau dia 2 dan lebih, nah mereka berbagi di bawah bagian 2/3 dari keseluruhan harta. Tapi itu setelah apa? Setelah bayarkan pengurusan jenazahnya sampai dikuburkan, kemudian dibayarkan hutang-hutangnya, baik hutang kepada manusia, hutang kepada Allah, kemudian sudah dikeluarkan wasiatnya. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, baru setelah itu, nah sisa harta itu baru dibagi tadi. Sudah gitu semua bayar hutang, ternyata masih nombok, hartanya sudah habis, hutangnya masih ada. Ya udah bagi-bagi hutang. Ya bagi-bagi harta yang mau enaknya saja kan. Berarti anak-anak kebagian 2/3 hutang yang dibayar. Nah saudaranya bayar juga. Kalau saudaranya ya boro-boro dapat duit. Dikasih, tapi kan di dalam hadis kan Nabi menyatakan pada siapa yang membantu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan membantu kesulitannya di dunia dan di akhirat. Karena ada janji setelahnya. Jadi memang dalam membantu tolong menolong ini ada bab lain yang memotivasi kita untuk berfastabiqul khairat di dalam itu. Baik. Ikhwati azakumullah. Masih ada waktu kan? Oh sampai jam 6 kan? Oh iya baik. Nah, ini tadi 3/3. Ya 3/2 ya 2/3 ya. Jadinya di bawah ini. Wa in kanat wahidatan. Nah, in kanat maksudnya anak yang perempuan tadi wahidah 1, falahan nisfu. Maka bagi dia setengah. Fa in kunna nisaan. Kalau mereka banyak, nisa jamak daripada mar'atun 1, maka jamaknya adalah nisa. Fauqat nadaini 2 atau di atasnya 2. Fauqatnya di atas. Jadi di atasnya 2 ya, 3 dan seterusnya termasuk 2. Falahunna maka bagi mereka sulusa 2/3 ma taraka dari apa-apa yang ditinggalkan. Ini di surat An-Nisa ya, ayat ke 10 atau 11 ya. Baik. Nah, terakhir ini barangkali bintu ibni. Cucu perempuan terhadap yang bagian 2 nih. Setengah. Banyak juga cucunya ya, setengah. Nah, tapi syaratnya nih, banyak nih syaratnya. Tadi syaratnya anaknya sudah meninggal di duluan. Jadi tadi ya contoh tadi anak meninggal dia punya cucunya. Jadi anaknya sudah meninggal semuanya, tinggal cucu-cucu. Tapi suami istri belum meninggal. Jadi kan posisi cucunya ini akan mendapatkan warisan karena anaknya sudah tidak ada, sudah meninggal duluan. Atau orang tua mereka ya. Karena posisi zauj dan zaujah berubah menjadi menjadi jadul dan jaddah. Karena di sini posisi sudah menjadi cucu kan. Kalau posisi anak, maka suami istri posisinya menjadi abu dan umun, ayah dan ibu. Tapi kalau yang itu cucu, berarti posisi ini adalah jadul dan jaddah, kakek dan nenek kan. Jadi udah punya cucu kan. Kalau dipanggil kakek
Anakkah, cucukah, suamikah, istrikah, ayahkah, ibukah, saudarakah? Nah, semua akan berubah ketika sudah ada yang meninggal. Maka akan dihitung nih dia. Ya, dilihat masing-masing. Nah, yang berikut sama maksudnya bagiannya 2/3, cucunya perempuan ini 1 atau lebih. Jadi posisi cucu ini sama statusnya dengan anak perempuan tadi bagiannya. Jadi kalau anak perempuan tidak ada, maka cucu ini naik posisinya. Dia menggantikan posisi anak perempuan. Nah, bisa 1, bisa banyak. Nah, kalau sendirinya maka dapat setengah tadi, tapi kalau banyak maka dapat 2/3. Oh, ada dapat 1/6. 3 bagian dia ya, ada 1/6 juga, tapi syaratnya sama. Tidak ada anak, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada, dia sendiri. Tapi kalau cucu laki-laki ada, nah dia berbagi, tapi dapatnya adalah sisa, tidak bagian pasti. Karena dia posisinya naik menjadi posisi anak, ya. Karena anak sudah tidak ada di atas, kan yang lebih dekat kepada naik tidak ada, maka dia yang lebih berhak, ya. Tapi bagiannya sisa kalau kan sudah bagi, mereka bagi bagian sisanya berdua. Kalau ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka berlaku hukum tadi 2 berbanding 1. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, 1/6 kali bagian dapat kalau anak perempuannya ada cuma 1. Apa ya? Jadi anak perempuannya ada 1, tapi syaratnya tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Maka setengahnya sudah diambil oleh anak perempuan. Nah, sisanya lagi 1/6-nya diberikan kepada bintu ibnin, cucu perempuan, untuk apa? Untuk melengkapi sulusannya, agar ketika digabung menjadi 2/3. Karena dia 2 kan, sama dengan bagian tadi. Kalau dia berdua maka dapat 2/3. Baik, barangkali cukup ya sebentar ini, kemudian tidak ada waktu bisa lanjut ya. Karena masih banyak ya, bagi masing-masing ya. Kemudian bisa memberikan tambahan ilmu bagi saya dan juga kepada kita semua. Ya, ada yang mungkin ditanyakan sebelum ditutup barangkali. Ya. Ada tutup dulu baru nanya ya. Baik ya. Baik, kalau ada kita tutup ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil